똑똑 아니냐고! 진정하세요. 진정. 다시 돌아가시게 만들었어. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-15 guys. Bagaimana kelanjutan kisah Sung Chun ya? Langsung saja, ini dia alur cerita The Golden Spoon episode yang ke-15. Episode 15 dimulai dengan saat ibu Sung Chun, Sung Ah dan Sung Chun KW datang ke rumah sakit. Mereka melihat Taeyong KW juga ada di sana. Saat dokter keluar, dokter menyatakan jika pasien yang bernama Lee Chol telah meninggal dunia. Sung Chun KW marah kepada Taeyong KW dan yakin Taeyong KW tahu pelakunya. Dengan amarah dan kesedihan yang sama, Taeyong KW kemudian menyebut nama Jun Tae dan pergi dari rumah sakit. Sementara itu, Ketua Hwang sudah mengetahui kejadian ini. Ia berharap Jun Tae bisa segera ditemukan sebelum polisi menemukannya duluan. Sementara itu, istri Ketua Hwang ternyata sedang mengadakan konser kecil-kecilan di rumahnya. Sebelum itu, ternyata ibu tiri Taeyong inilah yang telah menyembunyikan keberadaan Jun Tae di kamarnya. Sambil membersihkan darah di tangan Jun Tae, istri Ketua Hwang ini tetap yakin Jun Tae tidak bersalah. Meskipun Ketua Hwang menyampaikan jika Jun Tae baru saja membunuh orang. Tidak butuh waktu lama, Taeyong KW sudah berada di rumah dan mencari keberadaan Jun Tae. Jun Tae pun berencana untuk membunuh Ketua Hwang sekaligus putranya. Ia datang ke kamar Ketua Hwang. Namun di sana ada Taeyong KW yang sudah menyergapnya. Hampir saja Taeyong KW kalah melawan Jun Tae. Ketua Hwang kemudian menodongkan senjatanya ke kepala Jun Tae dan menyuruh Jun Tae untuk melepaskan putranya. Saat itu juga Taeyong KW berencana untuk menelpon polisi dan memberitahukan keberadaan Jun Tae. Namun dengan sigap anak buah Ketua Hwang menghalangi Taeyong KW dan menyeretnya untuk masuk ke kamarnya. Hal ini Ketua Hwang lakukan karena grup Dosin sudah menyewa polisi untuk menutupi kasus ini. Padahal Sung Chun KW sudah memberitahukan kepada para polisi siapa pelaku sebenarnya. Namun polisi terlihat enggan berupaya dan hanya berpura-pura jika mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Sementara itu, Ketua Hwang dan Jun Tae kemudian berbicara dengan intens. Ketua Hwang menginginkan jika Jun Tae tetap hidup. Ia tidak akan membuat Jun Tae dipenjara lagi karena telah membunuh ayahnya Sung Chun. Ketua Hwang takut hal ini berpengaruh kepada saham di perusahaannya. Ia lalu meletakkan senjatanya tepat di depan Jun Tae agar Jun Tae mempercayainya. Namun Jun Tae tetap yakin jika ia akan membunuh Ketua Hwang yang hanya sering menipunya. Ia langsung mengambil senjata itu dan langsung menodongkannya kepada Ketua Hwang. Jun Tae menuduh Ketua Hwang lah yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Bukannya semua yang ia lakukan atas didikan dari Ketua Hwang. Ketua Hwang kemudian memberikan rahasia besar di dalam hidup Jun Tae. Jika yang membuat Jun Tae menjadi seperti ini adalah ibu kandung Jun Tae sendiri, yang mana ibu kandungnya adalah kakaknya sendiri. Jun Tae kemudian pelan-pelan masuk ke dalam konser kecil-kecilan kakaknya. Ia pelan-pelan mendatangi kakaknya di tengah-tengah orang yang sedang menyaksikan permainan piano tersebut, di mana di sana juga ada Yojin. Saat Yosin sadar dengan keberadaan Jun Tae, Yosin lalu menghentikan permainan pianonya dan mendatangi Jun Tae yang tiba-tiba bertanya apakah kakaknya ini adalah ibunya. Yosin tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menjelaskan kepada para penonton jika adiknya ini sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Jun Tae bertanya sekali lagi kepada kakaknya, apakah dia adalah ibunya? Yosin kemudian menampar adiknya.
Yosin menyuruh Juntae untuk sadar karena ibu mereka sudah lama meninggal. Dan Yosin mengaku muak jika Juntae bertanya tentang ibunya terus-terusan. Lalu kemudian Juntae langsung menodongkan senjatanya kepada kakaknya yang membuat semua penonton kabur keluar termasuk Yojin. Ia tidak akan pernah mempercayai kakaknya lagi meskipun kakaknya lah yang selalu ada di sampingnya. Juntae bertanya lagi apakah kakaknya ini adalah ibunya. Namun sayangnya Yosin tidak menjawabnya dan hanya mengalihkan Juntae dengan jawaban yang lain. Juntae sadar kakaknya tidak akan pernah menjawab pertanyaan itu darinya. Lalu kemudian untuk pertama kalinya Juntae menyebut kakaknya dengan sebutan ibu. Namun ia berharap ibunya ini hidup di dalam neraka. Kemudian Juntae mengarahkan senjatanya ini ke kepalanya sendiri. Dan kemudian sementara itu keluarga Sungchun telah mengadakan pemakaman untuk ayah mereka. Saat Juhe dan Taeyong datang, Sung Ah langsung mengusir Taeyong karena menurutnya ayahnya mati karena Taeyong KW. Ibu Sungchun lalu menyuruh Taeyong KW untuk masuk dan memberi penghormatan terakhirnya. Saat itu sebenarnya Sung Ah sadar Taeyong tidak bersalah. Ia hanya kesal melihatnya. Saat Taeyong melakukan penghormatan terakhir, ia langsung menangis apalagi ia teringat ketika ayahnya begitu menyayanginya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Saat Yojin datang dan melihat Taeyong KW sedang menangis, Yojin berusaha untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena ia yakin ini bukan kesalahannya. Waktu telah berlalu, keluarga Sungchun kemudian membersihkan barang-barang milik ayahnya Sungchun. Sementara Juhe dan Taeyong KW kemudian pergi berdoa bersama. Di sana Taeyong KW menyesal dengan pilihannya selama ini. Awalnya ia ingin menjadi Taeyong KW karena berniat ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Tapi niatnya malah membuat ayahnya meninggal dunia. Dan Juhe hanya bisa memeluk pria yang ia cintai itu. Di rumah Ketua Huang, ibunya Sungchun datang berkunjung dan ingin bertemu dengan Ketua Huang. Ia memberitahukan jika salah satu staf Ketua Huang telah datang ke pemakaman dan memberikannya cek dengan nilai yang cukup besar. Kedatangan ibunya Sungchun kemari karena ingin melihat kotak pensil kesayangan suaminya. Setelah Ketua Huang menunjukkannya, ibunya Sungchun langsung melihat isinya dan ia langsung mengatakan jika suaminya menganggap dirinya adalah orang paling kaya di dunia. Sementara menurutnya orang paling miskin di dunia adalah Ketua Huang. Ketua Huang tersenyum tipis karena menurutnya pengakuan tersebut hanya bentuk dari keirian keluarga Sungchun saja. Namun maksud ibunya Sungchun adalah jika Ketua Huang miskin karena tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Ia merasa hidup Ketua Huang begitu rapuh sama seperti pensil yang ada di dalam kotak ini. Mahal namun begitu rapuh. Sambil menghancurkan pensil tersebut, ibunya Sungchun lalu meletakkan cek tersebut sebagai pengganti dari pensil yang ia rusak. Suatu hari Sungchun asli mengajak Taeyong untuk bertemu di dekat jembatan saat dulu Sungchun terjatuh. Menurut Sungchun, disinilah ia berpikir untuk menukarkan kehidupannya dengan Taeyong. Sungchun lalu menyerahkan sendok milik Taeyong yang dulu pernah ia tukar. Dan Taeyong juga memberikan sendok emas milik Sungchun yang ia dapat saat ia membereskan barang-barang milik ayahnya. Sungchun dengan tulus meminta maaf kepada Taeyong karena telah merampas kehidupannya dan membuat ayahnya meninggal. Namun hak untuk kembali itu semua ada di tangan Taeyong. Taeyong bilang dari awal ia akan tetap hidup menjadi Sungchun. Namun Sungchun tetap membuka pilihan bagi Taeyong sebelum ia bertemu dengan nenek penjual sendok untuk menentukan pilihan terakhirnya. Di sini Taeyong juga memberitahukan kepada Sungchun jika ia telah menemukan ayah kandungnya. Orang tersebut bernama Gon Yohan, namun orang tersebut sudah lama meninggal dunia. Lalu kemudian di suatu waktu Yojin datang ke kantor Taeyong dan menentukan tentang akhir hubungan mereka. Yojin akan merelakan Taeyong KW dengan mengatakan kepada media jika ia telah mencampakkan Taeyong KW. Sambil menangis, Yojin mengaku menyesali perbuatannya kepada ayahnya Sungchun. Ia tidak percaya ini adalah akhir dari hubungan mereka berdua.
Namun akhirnya Yojin mampu untuk melepaskan pria yang sangat ia cintai itu. Sementara itu, ibu tiri Taeyong mencoba menyalahkan suaminya atas kematian Juntae. Ia berkata seharusnya suaminya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Juntae jika ia adalah ibunya. Namun Ketua Huang bersikeras jika istrinya lah yang telah bersalah. Jika saja ia mengaku bahwa ia adalah ibunya Juntae, pasti Juntae tidak akan melakukan bunuh diri. Ibu tiri Taeyong duduk termenung di dalam diam sambil terus menyalahkan suaminya. Ia kemudian memeluk foto seseorang yang mana foto itu adalah foto Yohan selaku ayah dari Juntae. Di kantor penyiaran di mana Juhe bekerja, kedatangan Yojin yang akan menyampaikan berita eksklusif tentang batalnya pernikahan Yojin dan juga Taeyong. Saat itu teman-teman Juhe sedang bergosip bagaimana Juntae bisa meninggal, namun tidak ada satupun berita yang mengulasnya. Tentu saja grup dosin itu bisa menutupi semuanya. Lalu Yojin berkata jika Juntae bunuh diri dengan menembakkan senjata ke kepalanya. Yojin juga memberitahu Juhe selama Sungchun masih menjadi Taeyong, maka akan sulit bagi Juhe untuk bisa bersama Taeyong lagi karena masih ada Ketua Huang. Saat ini Taeyong dipusingkan dengan pekerjaan yang harus ia selesaikan. Apalagi sekarang saham-saham turun dan banyak karyawan yang mogok kerja. Ia juga harus menyelesaikan masalah penjualan saham murah yang dilakukan oleh mendiang Juntae dan juga kawan-kawannya. Setelah kemudian Taeyong KW mempunyai suatu ide, ia kemudian memberitahukan salah satu temannya untuk mempertahankan saham dosin high-tech miliknya dulu. Karena tiba-tiba saja saham tersebut langsung naik kembali. Dan Sukhun dan juga teman-teman yang telah membantu Juntae untuk menjual saham murah pun akhirnya ditangkap oleh pihak kejaksaan. Saham tersebut bisa naik kembali karena bantuan dari Alex Bu. Taeyong KW sangat berterima kasih kepada Alex Bu. Inilah hebatnya seorang Alex Bu. Ia tidak akan pernah mengkhianati orang yang telah percaya kepadanya. Justru ia akan membantu orang-orang itu untuk tumbuh sukses. Karena semakin tua, Alex Bu ternyata takut dengan uang. Makanya ia sering membagikan sedikit pendapatannya. Yang kalau bahasa kita sering-sering disebut sedekah. Makanya ia membuka galeri seni ini, di mana ini adalah tempat barang-barang berharga yang tidak lagi berharga namun sayang untuk dibuang. Salah satunya adalah barang milik ayahnya Taeyong. Namun sayangnya Alex Bu belum sempat untuk memperlihatkan barang milik Ketua Huang. Taeyong KW harus pergi karena sudah janji makan siang bersama Ketua Huang. Taeyong KW ternyata membawa ayahnya untuk makan di kafeteria, tempat makan yang sering ia datangi sewaktu sekolah. Sebagian anak-anak dulu tidak mampu untuk membeli jajanan di kafeteria ini sehingga mereka hanya membeli nasi ginbap saja. Namun menurut Ketua Huang, nasi itu tidak selevel dengan Taeyong. Ketua Huang menyampaikan tentang bagaimana ada seseorang yang bisa jika ayahnya Taeyong yang ini terlihat sangat miskin. Yang meskipun terdengar sangat lucu, tapi Ketua Huang membenarkan hal tersebut untuk menjadi motivasi dalam hidupnya. Jika ia harus lebih kaya dan kaya lagi dan menjadi prioritasnya. Ia bertanya apa prioritas putranya dan Taeyong lalu menjawab, jika keluarga adalah prioritasnya. Sebenarnya Ketua Huang agak kecewa dengan jawaban Taeyong. Namun ia kemudian memberi nasihat sebagai keluarga putranya. Jika lebih baik putranya kembali ke dirinya yang lama saja. Dan jangan biarkan apapun yang bisa mengalihkan konsentrasi Taeyong, karena Ketua Huang tidak akan pernah mentolerirnya. Setelah Ketua Huang pergi, Ketua Huang bilang sepertinya Taeyong masih memikirkan kehidupannya yang lama. Untuk itu Ketua Huang tidak punya pilihan lagi. Maka ia harus menyingkirkan kehidupan lama putranya. Apakah di sini Ketua Huang tahu jika Taeyong ini adalah si pengguna sendok emas juga? Saat di kantor Taeyong, Juhe datang berkunjung karena ia gelisah sebab ia mendengar kematian Juntae telah direkayasa. Ia berpikir mungkinkah selama ini kematian ayahnya juga direkayasa. Saat itu kemudian Taeyong memanggil Monkey dan bertanya tentang penyelidikannya tentang Ketua Huang dan juga kematian ayahnya Juhe. Namun sayangnya Monkey tidak bisa menemukan apa-apa. Tapi ia menemukan suatu hal tentang Gon Yohan, di mana ia meninggal bunuh diri dan juga pertama menemukan jasadnya adalah Ketua Huang.
Malam itu Taeyong berjanji bertemu dengan Sung Chun. Sung Chun KW yang baru saja keluar dari tokonya diikuti oleh 2 preman yang siap menyergapnya. Untungnya saat itu Taeyong KW lewat dan menyelamatkan Sung Chun KW yang baru saja mau diculik. Saat Taeyong berpikir siapa pelakunya, Taeyong KW teringat dengan kata-kata ayahnya. Ia sempat tidak yakin jika ini semua dilakukan oleh Ketua Huang. Lalu keterkaitan hubungan Gon Yohan dan juga Ketua Huang, di mana Taeyong KW langsung yakin jika Ketua Huang ini adalah Gon Yohan. Gon Yohan pembunuh ayahnya Juhe, di mana sepertinya Gon Yohan juga memakai sendok emas seperti dirinya untuk menjadi Ketua Huang. Keesokan harinya adalah hari di mana Sung Chun harus memutuskan apakah ia akan tetap menjadi Taeyong atau kembali menjadi Sung Chun. Namun anehnya hari itu Sung Chun tidak datang, malah yang datang adalah Taeyong. Ternyata Sung Chun sedang pergi ke sebuah gedung kosong untuk bertemu dengan Ketua Huang. Saat masuk ke dalam gedung itu, Ketua Huang bilang jika temannya telah meninggal di gedung ini. Ketua Huang juga bilang jika ia tahu putranya menyelidiki dirinya dan juga temannya yang bernama Gon Yohan. Seharusnya putranya bertanya langsung saja kepadanya, sehingga ia akan menceritakan semuanya. Taeyong KW lalu bilang, apakah ayahnya juga akan menceritakan tentang dirinya sebenarnya yang bernama Gon Yohan? Ketua Huang lalu tersenyum. Ia bilang akhirnya mereka bertemu dengan cara seperti ini. Ia kan Lee Sung Chun. Sebenarnya Ketua Huang sudah tahu dari awal jika Sung Chun berubah menjadi Taeyong saat makan di rumah mereka. Sung Chun pun mengakui jika dulu ia hanya ingin menjadi kaya, tapi kenapa Yohan yang sudah kaya malah menukar kehidupannya dengan orang kaya juga. Menurut Ketua Huang, itu semua karena keyakinannya terhadap uang, makanya ia memilih jalan seperti ini. Ketua Huang juga mengaku jika ia telah membunuh ayahnya Juhe, karena ayahnya Juhe terlalu menghabiskan uang dan menghalanginya. Ia juga berencana membunuh Taeyong karena ia merasa tidak senang saat tahu anak tersebut juga mempunyai sendok emas yang bisa saja akan menukarnya dengan Sung Chun kembali. Menurut Sung Chun, pria yang ada di hadapannya ini adalah seorang monster. Namun Ketua Huang tetap tidak akan menyerah. Ia tetap meyakinkan Sung Chun untuk tetap menjadi putranya, namun Sung Chun menolaknya. Saat ini pihak kejaksaan telah datang karena Sung Chun telah memberitahukan semua rahasia perusahaan grup Dosin kepada jaksa. Namun sayang Sung Chun kalah cepat dengan Ketua Huang. Selama ini Ketua Huang sudah beraksi duluan karena selama ini ia telah memantau Sung Chun. Menurutnya Sung Chun harus sadar jika Dosin berada di tangan Ketua Huang, dan saat ini Ketua Huang telah memberikan jaket milik Taeyong yang ada noda darah Ketuana kepada kejaksaan. Sehingga ahli-ahli menangkap Ketua Huang, pihak kejaksaan justru berniat menangkap Sung Chun alias Taeyong atas tuduhan pembunuhan. Saat peristiwa kematian Ketuana, malam itu Ketuana mengancam Ketua Huang dengan mengirimkan bukti rekaman pembunuhan Ketua Huang kepada Gon Yohan. Ketua Huang kemudian langsung datang ke rumah Ketuana dan di sana mereka berpura-pura bernegosiasi agar Ketua Huang selamat dan Ketuana lepas dari kebangkrutan. Namun tiba-tiba Ketua Huang memukul dan langsung membunuh Ketuana karena telah berani mengancamnya dan berniat menghancurkan kehidupannya. Namun saat itu tiba-tiba Taeyong datang dan terkejut melihat Ketuana yang sudah bersimbah darah hingga ia pingsan. Sehingga Ketua Huang langsung menelpon pengacaranya untuk memberitahukan jika ini semua adalah ulah dari Taeyong putranya. Maka kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-15 pun selesai. Bagaimana menurut kalian guys? Benar kata Sung Chun, Ketua Huang tak lain adalah Gon Yohan. Ini adalah sosok monster yang begitu mengerikan yang tidak segan menghabisi lawannya jika menurutnya telah menghalanginya. Ambisi Ketua Huang alias Yohan sangat berbeda dengan Sung Chun. Ia hanya menginginkan uang dan uang, padahal dari awal ia sudah lumayan kaya. Jadi apakah Ketua Huang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perilakunya selama ini? Jangan lupa saksikan episode terakhirnya di channel ini guys ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.